Pemirsa, seorang pria nekat membakar rumah selingkuhannya. Aksi pria beristri tersebut dipicu sakit hati karena ditinggalkan oleh selingkuhannya. Seorang pria warga Kampung Kelitih, Sragen, Jawa Tengah nekat membakar rumah selingkuhannya. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan fakta adanya upaya pembakaran sampai 3 kali dalam waktu kurun 1 minggu. Usai diamankan dan diinterogasi, pelaku bernama Zubairi mengaku sakit hati kepada pacar gelapnya karena meninggalkan pelaku setelah jatuh miskin, padahal pelaku juga sudah beristri. Secara ekonomi mungkin kurang, sehingga ada diupaini dan lain-lain, akhirnya dia berusaha kembali. Kembali tidak boleh sebetulnya dari sini, diancam terus. Akhirnya bisa keluar dari itu dan bisa meloloskan diri. Akhirnya dan diancam kalau pulang akan dicederai dan rumahnya akan dibakar. Polisi mengamankan barang bukti berupa kayu dan tiang serta pompa air yang terbakar. Atas perbuatannya, tersangka Zubairi dijerat dengan pasal 187 ayat 2 dan 3 KUHP dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kasus ini sudah terhubung bersama kami AKP Sutanto, Kapolsek Sukodono. Selamat sore, Pak Tanto. Selamat sore, Bapak. Pak Tanto, bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa motif pelaku melakukan pembakaran? Jadi untuk motif melakukan pembakaran tersebut bahwa pelaku itu merasa kecewa atau sakit hati karena ditinggal oleh saksi atau Asih Dewi Lestari, ya, karena ditinggal tersebut dalam posisi ekonominya terpuruk. Demikian, Bapak. Baik, Pak Tanto, informasinya pelaku mencoba 3 kali membakar rumah selingkuhannya. Apa saja bagian rumah yang terbakar akibat aksi pelaku ini? Betul. Dalam kurun 1 minggu itu untuk pelaku yang berinisial Z itu berusaha 3 kali untuk melakukan pembakaran rumah orang tuanya Dewi Lestari tersebut. Yang pertama itu masih gagal karena tidak bisa nyala. Terus yang keduanya juga gagal lagi. Dan yang ketiga tepat pada tanggal 10 Agustus tersebut bisa terbakar dan berhasil membakar rumah bagian belakang atau dapur dan bagian kamar mandi. Begitu. Baik. Pak Tanto, dalam menjalankan aksinya apakah pelaku hanya seorang diri atau mendapat bantuan dari pihak lain? Ya, untuk dalam aksinya pelaku memang sendirian. Dilakukan dengan sendirian, tidak ada teman. Disebutkan bahwa hubungan antara pelaku dan korban ini adalah selingkuhan. Tapi apakah pelaku sendiri ini sudah berkeluarga, Pak? Betul. Awalnya ya hanya teman saja karena di perempuan ini, si Dewi ini dulu kan jealous dan kenal itu, terus akhirnya karena keluarganya si Dewi itu pertama cekcok dengan suaminya sehingga mau minta bantuan untuk cerai, dan sehingga diupayakan oleh pelaku untuk cerai dan berhasil. Setelah cerai berhasil, korban atau Dewi itu mau pulang tidak boleh, diancam sehingga tidak berani pulang. Oke. Dikoskan di Sragen selama 6 bulan dan kemudian di Surabaya. Begitu. Oke. Pak Tanto, apakah selama pelaku menjalin hubungan dengan selingkuhannya ini kerap bertengkar, kemudian ada indikasi penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku? Untuk ini karena hanya kurang diberikannya nafkah saja, sehingga dia tidak betah di dalam kontrakannya itu. Akhirnya bisa meloloskan diri tanggal 17 Juli 2002 itu dari Surabaya tanpa seizin dengan pelaku. Dia
kembali pulang ke Sukodono. Dan kembali setelah pulang ke Sukodono dicari oleh pelaku lagi dan diancam akan dihabisi dan untuk rumahnya akan dibakar. Nah, ini pembuktiannya akan dibuktikan oleh pelaku. Kenyataannya seperti itu. Keseharian dari pelaku ini seperti apa, Pak? Apa pekerjaannya sehari-hari? Pekerjaannya hanya kuli bangunan saja. Oke, kemudian terakhir Pak, ancaman hukuman terhadap pelaku seperti apa? Ancaman hukuman dia dijerat pasal 187 ayat 2 dan 3, yaitu barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam dengan penjara 12 tahun. Apakah pelaku juga dikenai dengan pasal hukuman terkait dengan pengancaman, Pak, ataupun penganiayaan terhadap selingkuhannya? Nah, ini untuk ini yang kita kenakan pasal 187. Baik. Terima kasih AKP Sutanto, Kapolsek Sukodono atas informasinya di iNews Sore. Sehat selalu, Pak Sutanto.